sebaiknya kalau beliau-beliau yang lulus itu ditempatkan di sekolah asal, dan itu akan sangat baik sekali. Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Prof Yanto, matur nuwun sangat atas kesempatannya, luar biasa. Sehat panjenengan ya. Amin. Terima kasih Mas bisa hadir di Sugianto. Alhamdulillah, luar biasa ini. Terima kasih. Dan kita kan baru saja Hero Piko Sukarya yang Sukarya mendapatkan pengumuman ASN berskema P3K. Saya kira ini sekaligus senang dan sekaligus juga ada yang kecewa, terutama sekolah-sekolah swasta akan terjadi eksodus guru-gurunya dibawa ke negeri. Ini gimana Mas Untuk saya maksudkan untuk keadaan Muhammadiyah, bagaimana konteksnya di Muhammadiyah? Sekalian, saya ingin baca pantun satu bait saja dulu. Oke. Pohon pisang, pohon pepaya, pohon mangga, pohon stroberi. Bapak Ibu guru yang telah berjasa, terima kasih atas ilmu yang kau beri. Wow, luar biasa. Ya, terima kasih. Bagus. Ya, baik, itu ke substansi ya, Prof. Ya, saya kira memang ini sebuah perkembangan yang sangat penting ya. Kami pada prinsipnya memang mengapresiasi apa yang disampaikan, apa yang diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru kita. Ya, namun kami juga memohon ya agar difikirkan betul dampak-dampaknya untuk ke depan ya, dan saya kira ini dampaknya untuk sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah Muhammadiyah. Kita punya 75.734 guru seluruh Indonesia yang mengajar sekitar 1 juta siswa. Ini sekarang sampai saat ini Prof Yanto ada sekitar hampir 3.000, sudah hampir tercatat 3.000 guru Muhammadiyah yang diterima di program P3K, dan ini kelihatannya akan terus meningkat. Ini pada satu sisi ya, mereka mendapatkan pengalaman dan kesejahteraan, kesempatan yang mungkin baru ya, namun pada saat yang sama mereka ternyata juga meninggalkan sekolah Muhammadiyah, dan ini menimbulkan permasalahan, Prof. Ya, permasalahannya kenapa? Karena sebagian besar dari mereka itu sudah bersertifikasi, mereka juga berpengalaman, bahkan sebagian dari Bapak Ibu guru kami yang diterima di P3K juga adalah kepala sekolah. Nah, ini menjadi menimbulkan destabilisasi di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan yang saya kira perlu diantisipasi oleh seluruh pihak, terutama juga oleh pemerintah sebagai pihak yang mengambil kebijakan ini. Jadi seperti itu sekarang kondisinya, Prof. Dan kami terus terang saja dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekarang sedang berikhtiar ya, bagaimana caranya untuk mengisi kekosongan guru ini, dan itu tidak mudah ya, itu tidak mudah ya. Begitu untuk sementara, Prof. Ya, saya kira ikhtiar seperti apapun, saya kira nggak bisa untuk fill the gap itu tadi dengan kualitas yang sama dengan yang meninggalkan, karena itu kan berproses untuk membentuk guru yang kualitasnya seperti yang saat ini diangkut oleh skema P3K itu. Dan tentu saja yayasan dalam hal ini Muhammadiyah melatih mereka, mengkader mereka, dan juga memberikan berbagai pengalaman yang itu saya kira cukup lama. Saya kira kan nggak begitu saja bisa diganti, Mas. Gimana? Betul, saya setuju Prof Yanto. Jadi Muhammadiyah dalam hal ini menderita kerugian material dan imaterial ya, dengan eksodusnya 3.000 guru-guru kita ke sekolah negeri. Dan ya, dengan Majelis Dikti Litbang, dengan PTM perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki LPTK FKIP ya, untuk bisa mencari peluang, mencari kemungkinan agar mereka yang lulus dari FKIP itu bisa mengisi kekosongan itu. Namun itu tidak mudah ya, tidak mudah karena sebelumnya tidak ada ikatan dengan mahasiswa tersebut ya, dan jumlahnya juga cukup masif, ini 3.000-an guru dan akan terus meningkat ya. Tidak mudah begitu saja bagi PTM menyediakan atau mendorong lulusan-lulusannya, bahkan mahasiswa-mahasiswanya untuk mengajar, mengisi gap guru yang ada. Jadi memang harus ada
harus ada terobosan lain, yaitu tidak ada pilihan kecuali melakukan penyesuaian dari kebijakan ini dari pihak pemerintah, Pak Yanto, agar tidak terjadi eksodus seperti ini. Okay. Ya, saya kira kan ruangnya ada, Mas. Ruang secara, menurut saya, koridor hukumnya ada. Jika misalnya pemerintah mau paling tidak separuh, misalkan saja, dari guru yang P3K itu biar dikembalikan ke institusi asal di Muhammadiyah, atau bahkan seluruhnya. Karena di dalam Undang-Undang Siddiqnas itu kan dulu pernah diamandemen bahwa tugas pemerintah dan pemerintah daerah itu tadinya pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sekarang dapatnya itu dihilangi. Jadi wajib. Ya, kalau dihilangi kan berarti imperatif itu. Jadi memang harus melakukan. Nah, saya kira itu kan bisa. Itu pemerintah memanfaatkan pasal itu. Ada pasal lain nggak, Mas, untuk kembali ke situ? ASN. Ya, betul Prof Yanto. Saya kira saya sangat setuju dengan panjenengan ya untuk merefer kepada undang-undang tersebut. Pada saat yang sama kita juga bisa melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara, pasal 1 ayat 2 itu berbunyi, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau, nah ini yang perlu digarisbawahi, Prof, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diserahi tugas negara lainnya itu dapat dimaknai, saya kira, ya, dalam frasa itu yaitu diserahi tugas untuk mengajar di sekolah swasta. Ya, itu adalah tugas negara. Jadi mengajar di sekolah swasta itu adalah juga tugas negara. Ya, Prof, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira sangat mungkin. Ya, ya, dan menurut saya kok refer kepada undang-undangan itu cukup kuat. Ya, dan sangat simpel itu menurut saya, Mas. Jadi dalam arti memanfaatkan pasal 55 kalau nggak kredit di Undang-Undang Siddiqnas itu dan Undang-Undang ASN itu kan sudah bisa bahwa P3K dari Muhammadiyah dikembalikan dan juga tidak dari Muhammadiyah saja. Dari misalnya PGRI juga ada, Taman Siswa ada, sekolah-sekolah Katolik, Kristen, itu saya kira masih memerlukan itu. Kalau sampai tidak tertangani, sampai ada kekosongan, itu kan ada dislokasi sumber daya insani di bidang pembelajaran kita. Saya kira itu dampaknya secara makro, itu kan juga membuat efek yang tidak baik pada kualitas pendidikan secara nasional, saya kira. Benar begitu nggak menurut Mas Alba? Saya kira betul itu, Prof. Ya, saya kira itu akan menimbulkan destabilisasi, ya, karena saya kira peran sekolah-sekolah yang digerakkan oleh masyarakat ini juga sangat besar, ya, dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih baik. Nah, dalam hal ini pemerintah juga wajib untuk mengganti kekosongan itu dengan guru-guru lainnya. Ya, entah bagaimana caranya, tapi yang jelas pemerintah harus punya role di situ untuk mengisi gap yang tadi. Seperti itu, Prof. Ya, kalau misalnya P3K masih ditempatkan di sekolah asal, soal kesejahteraan kan nggak masalah, digaji oleh pemerintah. Nah, betul. Ya, apalagi yang dicari di sekolah yang baru. Kedatangan guru-guru P3K ke sekolah negeri itu juga menimbulkan masalah terhadap guru honorer di sana. Kan tergusur juga. Mau apa misalkan saja. Ya, dan nih, betul. Jadi karambol masalahnya itu. Karambol, dan itu belum tentu yang terbaik juga untuk mereka, karena akan ada penyesuaian lingkungan dan lain sebagainya, memulai dari hal yang baru lagi bagi guru-guru untuk pindah, kan itu bukan hanya sekedar pindah fisik, ya, tapi juga secara psikologis dan lain sebagainya. Ada berbagai dampak ikutan, baik itu personal maupun administrasi, yang saya kira tidak mudah begitu saja. Jadi alangkah lebih baiknya kalau beliau-beliau yang lulus itu ditempatkan di sekolah asal, dan itu akan sangat baik sekali, ya, bagi program pendidikan ini secara makro, secara